Menjalani hidup sebagai seorang transpuan seringkali menimbulkan berbagai persoalan. Tak jarang, stigma negatif dan sikap diskriminatif mereka dapatkan. Kini, di tengah perkembangan zaman, sudah seharusnya kita membuat gebrakan dengan menghargai perbedaan dan menjunjung kesetaraan bagi mereka yang termarginalkan. Kota Semarang, di balik berbagai keindahan yang menarik para wisatawan, terdapat kelompok transpuan yang luput dari pandangan. Berawal dari panggilan hati, Sylvie Mutiari mewujudkan visi dan misi Perwaris Satu Hati untuk terus berdikari. Melalui berbagai aksi dan kolaborasi, ia berkontribusi untuk memutus belenggu diskriminasi. Tahun 2006 itu kita mengadakan pertemuan untuk membahas pembentukan perwaris, tapi karena tidak adanya program kerja yang jelas, itu vakum sekitar 3 tahun, dan baru 2009 itu kita membentuk kembali struktur organisasi yang baru dan langsung kita daftarkan untuk mendapatkan akte notaris. Mewujudkan pemberdayaan yang telah ia inisiasi bukanlah perkara yang mudah. Sepanjang jalan yang ia lalui, terdapat berbagai tantangan yang harus ia hadapi. Kurangnya pemahaman masyarakat akan gender yang bervariasi, beserta publikasi yang menggiring opini, menjadi suatu masalah tersendiri. Sehingga berbagai aksi yang telah mereka jalani tampak tiada arti dalam mengubah stigmatisasi. Kita setahun sekali, yaitu peringatan hari ulang tahun perwaris, kemudian kalau pas hari bulan Ramadan kita mengadakan kegiatan Ramadan seperti sahur on the road, bagi takjil gratis, kemudian santunan pada panti asuhan, gitu. Terus waktu Natal mewujudkan pemberdayaan yang telah ia inisiasi bukanlah perkara yang mudah. Sepanjang jalan yang ia lalui, terdapat berbagai tantangan yang harus ia hadapi. Kurangnya pemahaman masyarakat akan gender yang bervariasi, beserta publikasi yang menggiring opini, menjadi suatu masalah tersendiri. Sehingga berbagai aksi yang telah mereka jalani tampak tiada arti dalam mengubah stigmatisasi. Selama 14 tahun berdiri, Perwaris Satu Hati telah berhasil mewadahi transpuan yang ingin mengekspresikan diri. Melalui berbagai kegiatan pengembangan diri, mereka memantapkan hati untuk terus berdikari melawan berbagai stigmatisasi. Perasaan saya senang, terus saya bisa mengungkapkan jati diri saya sebagai transpuan, sebagai wadah untuk teman-teman transpuan yang yang notabene kalau masih ada untuk mengungkapkan jati diri itu belum bisa, tapi kalau di Perwaris kita bebas untuk mengekspresikan apa yang kita mau dari sisi perempuan. Itu selain untuk mendidik dari teman-teman transpuan untuk berdaya atau mandiri, juga ada pembekalan tentang kesehatan ataupun cash pro kayak gitu kan, juga tentang pendidikan hukum seperti itu. Selain berkontribusi melalui organisasi, Mbak Sylvie
juga turut memberikan contoh melawan stigmatisasi melalui kegiatan positif yang ia jalani sehari-hari. Mulai dari mencari rezeki, mengajar ngaji, hingga bersosialisasi dengan masyarakat secara inklusi. Berbagai keterbatasan yang ia punya tak mengurangi semangatnya untuk terus berdaya dan berkarya. Sebenarnya kondisi ini pun seperti apa ya, saya dipaksa untuk menuju ke pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ya walaupun saya suka, tetapi karena kondisi di masyarakat yang sepertinya mempunyai pandangan bahwa kalau seorang transpuan itu ya pantasnya kerja di salon, kerja di kecantikan gitu, entertain yang ngelucu, bisa jadi bahan ketawaan gitu-gitu. Selepas SMA, tepatnya di tahun 1998, Mbak Silvi bekerja di sebuah salon kecantikan. Pengalaman dan keterampilan yang telah ia dapatkan, kemudian ia terapkan dengan membuka salon kecantikan. Mulai dari potong rambut hingga membuat riasan, ia lakukan. Hingga akhirnya berbagai pelanggan berhasil ia dapatkan. Serupa dengan hal tersebut, karir Mbak Silvi dalam dunia hiburan juga dimulai dari berbagai pengalaman yang telah ia dapatkan. Sembari melakukan pekerjaan, ia selalu menyempatkan melihat rekan-rekan mengisi acara hiburan. Jaga sayang, ayah, Jari. Waktu itu sekitar tahun 2006-2007 ya. Waktu itu diajak untuk menjadi penari latar. Jadi temanku yang punya grup entertain tadi, dia sebagai leader, dia leading 4 orang gitu. Terus dari situ banyak sih acara-acara ngisi wedding, Chinese, terus sisa penting, acara ulang tahun, gathering gitu. Di tengah kesibukannya, Mbak Silvi menyempatkan waktunya untuk mengajar anak-anak sekitar. Tanpa dipungut biaya, ia bersedia mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Kesabaran dan kontrol emosi yang ia miliki menjadi strategi tersendiri. Berbagai tantangan berhasil ia taklukkan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Setahuku kan ilmu yang bermanfaat itu bisa pahalanya langgeng sampai nanti kalau kita sudah meninggal gitu kan ya, jadi nggak putus gitu pahalanya. Dan kenapa enggak kita menyebarkan ilmu yang kita punya untuk bisa lebih bermanfaat. Ya syukur-syukur mereka ingat kemudian menjalankan apa yang kita ajarkan di kegiatan mengajar haji ini. Tanpa adanya berbagai sekat yang didukung oleh sambutan hangat, Mbak Silvi seringkali ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Bersama ibu-ibu setempat, ia menggelar hajat
pengajian rutin di malam Jumat. Perjuangan Mbak Sylvie melanggengkan perwaris satu hati semakin menghasilkan bukti. Berbagai aksi dan kolaborasi yang telah ia inisiasi mendapat atensi. Harapan ya pastinya ingin agar kita lebih mandiri, lebih bisa berkarya, apa yang kita miliki, skill ataupun kemampuan yang kita miliki dapat dimaksimalkan, dan itu bisa membuat teman-teman ini mandiri secara ekonomi dan berdaya seperti itu. Kehadiran perwaris satu hati pada akhirnya berhasil untuk mewadahi transpuan yang ingin berdikari. Ini menjadi bukti bahwa mereka ingin diterima secara inklusi. Oleh karena itu, kita juga harus mampu menghargai orientasi yang mereka miliki dengan mengurangi stigmatisasi dan berbagai perilaku diskriminasi.